Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di materi ilmu fikih untuk semester 3 ya. Pada kesempatan ini secara singkat kita akan membahas tentang 3 tingkatan pelaksanaan praktek ibadah dalam agama Islam. Hukum fikih yang kemarin pada pertemuan pertama, kedua, ketiga kita menjelaskan tentang objek dan hukum taklif yang dibebankan kepada manusia. Sekarang kita tingkatan praktek pelaksanaan. Jadi seorang muslim dalam melaksanakan praktek ibadahnya, dia akan menggapai 3 tingkatan itu. Untuk yang pertama kita kenal dengan muqallid, kemudian tingkat berikutnya adalah muttabi, dan yang berikutnya adalah mujtahid. Pada kesempatan ini kita bahas tentang 3 kriteria dan definisi tersebut: muqallid, muttabi, dan mujtahid. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat apa itu muqallid. Muqallid orang yang mengikuti pelaksanaan tata cara ibadah tanpa mengetahui landasan dalilnya. Dalil maksudnya adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tidak tahu, yang jelas ngikut aja, ngikut orang, ngikut madhab, ngikut ustadz, ngikut guru, dan sebagainya. Jadi dia ngikut dalam praktek pelaksanaan ibadah, kemudian melaksanakannya tanpa tahu dalilnya dari mana, asalnya dari mana, landasannya apa, itu nggak tahu. Itu namanya muqallid. Dan yang sangat disayangkan kalau kita di posisi muqallid yang membabi buta, artinya tidak mau belajar dan tidak menanyakan. Sebaiknya muqallid ini melaksanakan praktek ibadah, tanya, ngaji, belajar, dan mencari landasan untuk meningkatkan menjadi berikutnya adalah muttabi. Ya, muttabi orang yang melaksanakan ibadah dan mengetahui landasan dalilnya, baik dari Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Poinnya adalah muttabi melaksanakan ibadah itu dengan mengetahui dalil dasar hukumnya. Itu tingkat lebih bagus dan lebih tinggi daripada hanya mengikut tanpa dalil. Ada satu tingkatan lagi, ini para ulama, para ahli dalam ilmu agama, dan orang-orang ini adalah menggali hukum-hukum dari dalil-dalil Al-Quran, hadis itu, hingga muncul dikenal dengan ilmu fikih. Ya, fikih itu adalah hasil dari pemahaman para alim ulama yang diambil istimbatnya dari hadis dan Al-Quran. Itu orang yang demikian disebut dengan mujtahid, yang berusaha dengan segala kekuatan dan ilmunya dalam menggali hukum dari sumber dalil Al-Quran, hadis. Hasil kesimpulannya itu kita kenal dengan fikih. Jadi 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah muqallid, di atasnya muttabi, dan yang paling tinggi adalah mujtahid. Untuk tingkatan ini dalam pelaksanaannya atau prakteknya disebut dengan taklid, itu perbuatannya. Taklid, mengikuti, ya, usaha melaksanakan ibadah dengan tanpa mengetahui dalil. Kemudian ittiba, itu adalah usaha melaksanakan ibadah dan tahu dalilnya atau berusaha tahu dalilnya. Dan mujtahid kerjaannya adalah ijtihad. Ya, ijtihad adalah usaha mengerahkan segala kekuatan dengan ilmunya, mengeluarkan kesimpulan, menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Jadi kesimpulannya, fikih adalah hasil pemahaman mujtahid dalam menyimpulkan hukum yang diambil dari sumbernya yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada manusia.
hukum taklifi itu berapa macamnya? Ada 5 ya hukum yang berkaitan dengan kewajiban larangan untuk manusia dari sahibus syariah Allah SWT melalui baginda Rasulullah sebagai nabinya dan suri tauladan contohnya para ahli fikih jurisprudensi Islam membagi menjadi 5. Ada yang perbuatan itu wajib dilaksanakan, ada yang sunnah untuk dilaksanakan, ada yang haram kalau dilaksanakan, makruh, dan terakhir mubah. Sudah kita pahami ya, wajib itu adalah kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa karena dia statusnya adalah kewajiban. Sedangkan sunnah adalah kriterianya tambahan, atau kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak pun tidak apa-apa. Tapi haram dia harus ditinggalkan, melaksanakannya mendapat dosa. Makruh seharusnya ditinggalkan untuk mendapat pahala, kalaupun dilaksanakan itu ma'fuanhu, diampuni. Dan yang terakhir mubah itu boleh saja. Ini tingkatan hukum taklifi. Nah, hukum-hukum itu diambil dari hadis dan Al-Quran. Penggaliannya adalah oleh para mujtahid dengan ilmunya. Contoh nih yang jelas ya. Contoh wudu. Fardu wudu ada berapa? Dalil Al-Quran dan pandangan ijtihad fikih. Ini supaya prakteknya jelas dengan tingkatan itu. Kalau orang berwudu, kalian kan berwudu ya. Kemudian tanya, wudu itu dasarnya apa? Fardu wudu itu yang dipraktikkan membasuh apa saja. Kalau kalian tahu, maka disebut dengan muttabi. Kalau misalnya tidak tahu, kalian praktek ibadahnya baru muqallid, ngikut saja, enggak tanpa dalil. Tetapi kalau kalian untuk tahu cara menggalinya, dari mana Al-Qur'annya, hadisnya, maka kalian disebut dengan mujtahid. Tentunya ada syarat-syarat ya untuk jadi mujtahid. Baiklah, kita ambil contoh fardu wudu itu bisa dapatnya kita fardu wudu ada 6 yang harus dipraktekkan. Itu dari mana dasarnya ya. Anggap aja kita semuanya dari awal adalah muqallid, hanya berwudu ngikutin dari guru, dari ustadz, dari pengajar di musola masjid dan pondok atau sekolahan. Kita ambil dalil Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Maidah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dasar dari pelaksanaan wudu. Kalau kita lihat, kesimpulan awal dari ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jikalau kalian mau mengerjakan sholat, maka faghsilu wujuhakum. Pertama, membasuh muka. Maaf, ini ada kesalahan tulis ya. Ini 1, 2, 3 tidak urut. Nanti kita koreksi. Jadi yang pertama itu, ini yang ketiga itu jadi pertama namanya. Pertama menurut ayat itu adalah membasuh muka. Wa aidiyakum ilal marafiq, dan membasuh kedua tangan sampai siku. Wamsahu birusikum, yang ketiga adalah membasuh ngusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ada ralat sedikit di slide, kalian bisa lihat itu. Pertama membasuh kedua tangan, itu kedua. Jadi yang pertama nomor 3 membasuh muka di dalam ayat. Membasuh muka pertama, kedua membasuh kedua tangan sampai siku, ketiga mengusap kepala, dan keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Itu bisa dirubah ya. Daripada kita ulang, kita lanjut aja, kita ralat itu. Nah, analisa pertama para mujtahid melihat itu adalah bahwa 4 hal yang harus dilaksanakan tatkala berwudu. Membasuh muka, kedua tangan sampai siku,
mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ini dari Al-Quran surat Al-Maidah. Prakteknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakannya adalah urut-urut, tidak pernah bolak-balik. Pertama kali biasa membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan kaki sampai mata kaki. Begitu selanjutnya. Maka analisa itu dimasukkan oleh para mujtahid bahwa tertib urut-urut adalah juga fardu wudu. Berarti tambahan 1 ya, 5 ya. Basuh muka, yang kedua tangan sampai siku, ketiga ngusap kepala, kemudian keempat masuk kaki sampai mata kaki, dan 5 urut-urut tertib. Itu dari baginda Rasul. Berikutnya adalah beliau pernah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Maka para alim ulama analisa itu dimasukkan ke dalam fardu wudu, karena wudu adalah sebuah praktek ibadah, maka wajib di dalamnya ada niat. Oleh karena itu jadi total ada 6. Pertama niat berwudu, kedua basuh ke muka, ketiga basuh tangan sampai siku, keempat basuh kepala, dan kelima basuh kaki sampai mata kaki, keenam tertib urut-urut. Nah, kalau kita analisa demikian, itu para mujtahid menentukan fardu wudu menjadi 6 hal. Inilah yang disebut dengan tata cara bagaimana para mujtahid menganalisa, mengambil hukum dan menentukan cara-caranya. Jadi kalian harus tahu dalil, maka disebut dengan muttabi. Kalau tidak tahu dalilnya disebut dengan muqallid. Kalau bisa menganalisa dengan syarat-syarat tertentu, kalian bisa meningkat jadi mujtahid. Minimal kita dari muqallid naik 1 tingkat menjadi muttabi. Siap. Demikian untuk contohnya, dan kalian bisa jawab pertanyaan di bawah, dan sampai jumpa. Untuk yang terakhir, kita kesimpulan evaluasi. Orang yang menggali hukum sehingga menentukan fardu wudu ada 6 disebut mujtahid. Orang yang melaksanakan wudu dan tahu dalilnya disebut muttabi, dan orang yang melaksanakan wudu tanpa tahu dalil dikenal dengan muqallid. Ini saja yang bisa kita sampaikan dan diskusikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.